Hai. Nah, sekarang gue bahas dulu yang udah gue analisa gitu ya. BC itu gimana sih kondisi perusahaannya? Jadi BC itu usahanya di agriculture, ya di crop pertanian gitulah, tanam-tanaman. Dia bakal ROPS. Sekarang 23 Juli gitu 2020. Sekarang dia akan ROPS 25 Agustus. Kemudian dia punya 10 anak perusahaan. Usahanya semuanya udah dibilang benih, pupuk sama pestisida. Terus pemegang saham terbesarnya adalah publik, itu kisaran 45 persenan, 40 persenan ya. Lalu ada dua perusahaan lainnya. Ya, perusahaannya ada Midsummer Limited, PT Agrindo Pratama, Pratama atau Pratam gitu. Udah, itu aja. Ya, so far sih kalau gue memfilter ini dengan cara gini, gue nggak mau saham tersebut terlalu banyak dimiliki oleh publik. Karena kalau dimiliki publik itu, ya entah kenapa ya, menurut gue standarnya kayak butuh duit banget sih lu sampai semua saham lu paling besar dimilikin publik. Ya gue mikirnya kayak gitu. Jadi gue nggak mau bisi, kan masih ada yang lain gitu. Jadi bisi tidak. JK Cons itu merek ya, jadi consumer bukan construction. Merek itu consumer goods industry di pharmaceutical gitu ya, obat-obatan. Mayoritas saham dimiliki oleh Merck Holding. Jadi mungkin sahamnya punya cabang internasional gitu ya, headquarter gitu. Usahanya farmasi, 29 Juli ini akan RUPS. Dia nggak punya anak perusahaan, jadi dia beneran terfokus gitu sih perusahaannya berarti. Menurut gua, jadi gua mau Merck oke. Sekarang kita lihat Book JK Infra. Book itu usahanya di infrastruktur, utilitas dan transportasi. Kemudian dia ada usaha juga di non building construction. Mayoritas saham dimiliki oleh keluarga sama perusahaan. Ya setidaknya dia nggak dimiliki sama masyarakat mayoritasnya. Punya 4 anak perusahaan, usahanya di pengelolaan si tambang, komponen otomotif, pembangkit listrik tenaga mini hydro, itu kayak turbin-turbin gitulah. Dia ada usaha juga pengembangan perdagangan pertanian. Oke, okay. Ya menurut gue oke. Okay. Jadi book gue masukin book oke okay, gitu. Gue ketik. Sekarang kita cek lagi di Arna. Arna ini usahanya di bidang industri chemical. Dia manufaktur ya. Udah sekarang manufaktur. Same Arna di industri chemical. Cabang ada di keramik, gelas, porselen. Pemegang sahamnya masyarakat mayoritas. Punya 8 anak perusahaan. 29 Juni ada kondisi buyback, jadi gue nggak mau karena yang punya masyarakat. Toto. Toto ini manufaktur juga di industri chemical and cement, keramik, glass, chemical. Pemegang saham mayoritasnya Toto perusahaan, punya 1 anak perusahaan. Oke. Okay. Ya karena dia dimiliki oleh perusahaan Toto ya, jadi gue oke-oke aja sih, yang penting nggak masyarakat. Jadi gue bilang Toto oke. Sekarang Ipol tuh usaha di basic industry and chemical, plastic and packaging, yang punya perusahaan. Tapi nggak tahu kenapa feeling gue untuk usaha plastik tuh udah mau mati atau nggak maju-maju amat, jadi gue nggak mau. Ipol no. TSPC Basic Industry and Chemical, jadi dia ada chemical juga. 30 Juli akan ada bagi-bagi dividen. Pemegang saham terbesar itu perusahaan PT Boga Mulia Nagadi, usaha farmasi. Dia juga punya usaha farmasi. Nggak punya, bukan nggak punya anak perusahaan. Dia TSPC itu punya anak perusahaan sebanyak 32 anak perusahaan. Yang paling banyak sih anak perusahaan Antam sebenarnya, Makras kalau nggak salah. Tapi kan nggak masuk. Tapi ya udah, TSPC oke menurut gua. TSPC jadi TSPC oke. Jadi bisa dilihat tuh, yang oke tuh jadi ada siapa aja? Mark, Book, Arna, tadi gue bilang tidak.
kemudian Toto, TSPC. Mark, Book, Toto, TSPC. Ya, jadi 4 saham inilah yang akan gue tradingkan. Or, gue invest juga berani gue. Ya udah itu aja materi gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.